Fenomena emak-emak yang bermain Facebook untuk mendapatkan uang melalui monetisasi saat ini sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat dan akademis. Menurut dosen ilmu komunikasi Stisipol Pahlawan 12 Bangka, yang Gusti Ferianti bilang fenomena ini merupakan perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat seiring perkembangan tren baru dalam pemanfaatan media sosial untuk dijadikan ladang cuan. Menurutnya, media sosial memiliki beberapa fungsi yakni sebagai media edukasi, media informasi, dan media hiburan. Dan media hiburan yang saat ini digemari masyarakat kita berkembang menjadi media untuk mencari pundi-pundi uang bagi ibu rumah tangga yang selama ini berkutat di domestik keluarga. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,67% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 210,03 juta pengguna. Dari data ini dapat kita cermati bahwa terjadi peningkatan secara signifikan dalam akses dan penggunaan internet di Indonesia. Hal ini terjadi juga dalam penggunaan media sosial sebagai platform untuk menghasilkan uang, kata Yang Gusti, Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Kata Yang Gusti, popularitas Facebook, terutama di kalangan ibu rumah tangga, menunjukkan bahwa platform ini menyediakan akses mudah dan penyebaran informasi yang luas. Facebook juga menawarkan berbagai fitur yang berguna, seperti pengguna dapat mengunggah berbagai jenis konten, termasuk status, video, dan foto-foto. Selain itu, Facebook juga menyediakan fitur iklan dan promosi yang memungkinkan pengguna untuk memperluas jangkauan dan mempromosikan konten mereka. Fitur monetisasi adalah fitur terbaru yang ditawarkan oleh Facebook, yang saat ini dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ketika informasi mengenai beberapa orang yang berhasil mendapatkan uang melalui fitur monetisasi ini menyebar luas, hal ini dapat memotivasi lebih banyak orang untuk mencoba dan memanfaatkannya. Jadi makin banyak yang ikut ngonten di media sosialnya. Namun keberhasilan orang lain yang telah sukses dalam bermain monetisasi tidak dapat dijadikan jaminan keberhasilan bagi pemain-pemain baru, kata Yang Gusti. Dia menambahkan, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam menggunakan jejaring sosial adalah berbagi pengalaman dan cerita sehari-hari mereka. Mereka dapat mengkomunikasikan kehidupan pribadi mereka, termasuk momen-momen penting dengan keluarga, anak-anak, atau kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Dengan membagikan cerita, foto, atau video, ibu-ibu dapat memperluas jaringan sosial mereka, terhubung dengan teman-teman lama, dan menjalin hubungan dengan orang-orang baru yang memiliki minat dan pengalaman serupa. Akan tetapi perlu juga dipahami bahwa tidak semua konten yang dibagikan dapat dimonetisasi. Oleh karena itu para pengguna harus memahami aturan mainnya dengan mencari informasi bagaimana syarat yang harus dipenuhi dalam program FB profesional, kata Yang Gusti. Dikatakannya, salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah harapan untuk mendapatkan monetisasi yang bisa menimbulkan dampak negatif. Misalnya, terlalu berfokus pada hal tersebut dapat menyebabkan ketergantungan, perilaku berlebihan, kecemasan sosial, atau perbandingan sosial yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan dan mempertimbangkan kesehatan mental saat mengelola konten di media sosial. Sebaiknya kita tetap fokus pada kualitas konten, tujuan yang sehat, dan menjaga penggunaan media sosial yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjadi konten kreator di media sosial, diperlukan tingkat kreativitas dan konsistensi yang tinggi. Penting untuk tidak gampang terpengaruh mendapatkan penghasilan secara instan, karena kenyataannya apa yang terlihat di media sosial tidak semudah itu. Namun, kita juga harus memahami bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini dapat memicu respon yang cepat, sehingga kita mudah tergoda saat melihat keberhasilan orang lain. Padahal, menjadi konten kreator membutuhkan keterampilan yang harus dikembangkan secara bertahap. Oleh karena itu, penting untuk mencari informasi yang baik dan benar dari sumber yang kredibel agar dapat memahami dengan lebih baik langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kesuksesan sebagai konten kreator, kata Yang Gusti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.